Hai sahabat sayang satwa, perkenalkan saya Ayundia. Saya seorang ibu rumah tangga dari satu anak laki-laki dan 38 anak bulu rescue. Awal mula saya sampai akhirnya saya merescue itu karena ada indukan yang sedang hamil lahiran di rumah saya, dan kebetulan akhirnya kan mau nggak mau di situ saya ngerasa kok kasihan ya gitu. Di saat dia sakit, ibunya sendiri tuh nggak bisa ngobatin, dan sesama kucing juga nggak bisa ngobatin. Dan di situ saya mulai peduli untuk beli kandang sama peralatan-peralatannya. Memang sih awalnya itu susah karena kita kan nggak tahu. Saya sendiri juga pegang kucing juga nggak pernah. Jadi mau nggak mau itu awal-awalnya itu kayak geli gitu. Cuman setelah kebiasaan saya jadi tahu, mulai searching di Google, searching di YouTube gimana caranya rawat kitten gitu. Sebenarnya induknya sih mau menyusuin, cuman kan yang jadi masalah waktu itu saya belum ada tempat. Jadi awal-awal tuh saya taruh di teras rumah, terus akhirnya saya belikan kandang kan. Akhirnya waktu itu di kardus gitu. Mulai dari situ saya akhirnya setelah rawat anak dari indukan yang lahiran di tempat saya akhirnya ngerescue salah satu kucing yang ada di rumah saya yang satwa, namanya Takeshi. Takeshi itu klamidia akut sekali sampai bola matanya itu mau keluar, banyak nanahnya, banyak susah pokoknya. Tapi waktu itu saya searching di Google dan searching di YouTube karena waktu itu belum tahu informasi dokter hewan kan, belum seberapa tahu informasi mengenai dokter hewan gitu kan. Awalnya ya saya lihat videonya Mas Doni Herdaru yang dari Animal Defenders yang nyelamatin kucing masuk got itu, got deket rumahnya itu sama-sama klamidianya. Akhirnya saya treatment seperti itu sesuai petunjuk Mas Doni. Selang 2 bulan lebih kayaknya itu mulai sembuh, tapi belum sembuh total. Terus akhirnya saya tahu informasi ada dokter hewan di Puskeswan. Mulai dari situ saya ke Puskeswan, tapi dokter bilang ini sudah bagus, gak perlu diangkat, biar seperti ini aja, cuman sudah gak berfungsi lagi, sudah mati bola matanya. Jadi saya obatin Takeshi dengan obat khusus untuk virus klamidia, namanya oksitetrasilin salep mata. Itu saya sebelum diobatin dibersihkan dulu dengan air hangat. Setelah itu nanah-nanahnya itu dibersihkan juga, yang kering-kering itu dibersihkan juga. Setelah itu dikasih salepnya kanan kiri ya, seperti itu. By the way, Takeshi itu perempuan ya teman-teman. Dulu saya nama Takeshi saya berikan karena waktu saya rescue dia sangat kecil sekali, mungkin usianya 2 bulan. Saya namakan Takeshi supaya dia bisa kuat, bisa hidup, sehat. Karena Takeshi di tokoh Doraemon itu kan badannya gendut ya, besar, kuat gitu. Jadi saya termotivasi sama itu. Saya namakan Takeshi walaupun dia perempuan. Waktu saya pertama kali saya merescue itu dia di pinggir jalan, nggak ada temen, nggak ada induk. Waktu itu saya dikasih tahu anak kecil-kecil, tante ada kucing nih. Terus saya lihat, ya Allah matanya kayak gitu. Padahal itu saya ngerawat kucing belum lama sih, ngerawat anak kucing itu belum lama. Jadi saya beranikan diri. Waktu itu saya cuma punya 1 kandang. Sampai akhirnya saya putuskan
saya rescue. Karena naluri saya waktu itu, walaupun saya belum seberapa suka kucing, tapi saya nggak bisa kalau nggak saya rawat. Ini foto Takeshi pertama kali saya rescue. Ini ya, lebih detailnya bisa dilihat. Ini usia 2 bulan. Takeshi masih 2 bulan tanpa induk. Ini Takeshi setelah sembuh. Dan kata dokter normalnya memang seperti itu, bola matanya mati yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan masih berfungsi dengan baik. Jadi sekarang Takeshi sudah umur 1 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang Takeshi masih sehat, sudah bisa main-main secara normal. Kebetulan Takeshi sendiri dari awal itu daya tahan tubuhnya itu menurut saya masih kuat. Jadi yang bermasalah dia kena virus, mungkin karena waktu itu dia nggak ditetein sama induknya, jadi daya tahan tubuhnya tuh melemah sampai akhirnya kena virus itu. Nggak tahu dia tuh dibuang atau gimana, saya juga kurang paham waktu itu. Tapi yang jelas dia sendirian. Waktu itu saya nemuin kan di panggilan anak kecil, kondisinya itu hujan rintik-rintik itu. Pas saya mau keluar, saya dipanggil. Awalnya mau saya rawat gitu aja, tapi ternyata saya pikir lagi kok nggak bisa ya kalau nggak dirawat intensif. Nanti kalau seumpama dia, kalau saya dipertemukan kembali, kalau nggak kan nggak bisa ngerawat juga. Jadi dari kejadian ini ya, tolong please kalau punya kucing tolong di steril. Kalau ya memang biaya steril mahal ya, tapi kan kita bisa nabung sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah akan mengembalikan dalam bentuk lain. Mungkin ada yang pro kontra masalah steril, cuman di sini kan lebih kasiannya kalau kita nggak steril. Banyak anak kucing dibuang di pasar tanpa induk. Bisakah anak kucing itu bertahan tanpa induk dengan kondisi yang masih kecil? Kalau dia berebut makan pun sama yang lebih besar jelas kalah. Terus belum lagi dia kalau ketemu sama orang yang gak suka sama kucing, ya kalau orangnya diem aja, tapi kalau orangnya nendang, bisa apa kucing sekecil itu? Terus lagi kalau dibuang di pasar, adakah makanan yang mau ngasih? Mungkin kalau ada orang yang berbelas kasih ada yang ngasih, tapi kalau enggak dia mungkin ngorek-ngorek tong sampah, tulang yang didapat tulang belulang gitu. Jadi please tolong jangan buang anak kucing. Kucing itu bukan sampah, dia penyeimbang dunia. Kalau Tuhan kan menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan segala manfaat, nggak mungkin nggak manfaat gitu kan untuk kita. Jadi untuk video saya kali ini, jawab saya kali ini cukup di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa dibantu views ya. Dengan bantu views itu teman-teman bakalan bisa bantu saya untuk menghidupi anak-anak bulu yang ada di rumah sayang satwa dan kegiatan street feeding saya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @sayang.satwa, hanya 2 ya yang belakang. Dan ID TikTok saya @ayundia.30. Ada ya di deskripsi video ini. Oke, salam cat lovers, salam safe animals. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.